Soli dan Soliha, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu mengenai perekonomian Indonesia. Anak-anak boleh sambil membuka buku tema 2-nya halaman 150. Kita akan mempelajari bagaimana kondisi perekonomian Indonesia dari masa sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Masa sebelum kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara agraris atau negara pertanian dan kaya atas alamnya, sehingga menjadi daya tarik bagi negara adidaya yang ingin menguasainya, seperti Eropa yang berbondong-bondong untuk merenggut hasil alam yang ada di Indonesia. Karena dari itu, banyak negara-negara Eropa yang datang ke Indonesia untuk menjajah negara Indonesia. Nah, berikut adalah negara penjajah Indonesia atau negara yang pernah menjajah Indonesia, yaitu ada Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda itu lamanya 350 tahun. Belanda berhasil membentuk VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Pada saat itu Belanda memberi kewenangan untuk mengatur Hindia Belanda, namun memiliki tujuan yaitu untuk menghindari persaingan antara pedagang Belanda serta menyaingi perusahaan-perusahaan imperialis seperti EIC milik Inggris. Akan tetapi, bertepatan pada tahun 1795, VOC tidak dipandang lagi dan dibubarkan karena gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Sekarang kita masuk ke masa penjajahan Belanda. Mereka menerapkan beberapa sistem. Yang pertama adalah sistem kulturstelsel atau sistem tanam paksa yang sudah anak-anak dengarkan pada video sebelumnya, yaitu petani Indonesia itu dipaksa untuk menanam yang dianggap menguntungkan bagi negara Belanda. Jadi pada tahun 1836, sistem tanam paksa ini diterapkan oleh inisiatif Van den Bosch. Sistem ini bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar dunia. Sistem ini hanya menguntungkan sepihak, yaitu menguntungkan pihak Belanda. Namun Indonesia dirugikan. Kenapa? Karena akibatnya masyarakat Indonesia itu dibuat sangat menderita, seperti paksaan Belanda kepada masyarakat untuk menanam tanaman komoditas ekspor. Walaupun ini bersifat negatif, ada sisi positifnya, yaitu masyarakat Indonesia itu mengetahui cara menanam tanaman komoditas ekspor dan masuknya uang di pedesaan. Kemudian yang kedua adalah sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal. Nah, hal ini terjadi dikarenakan ada desakan dari kaum humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik dengan mendorong pemerintah Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Namun, hal ini malah membuat masyarakat semakin terpuruk, terutama para kuli kontrak yang tidak diperlakukan dengan layak. Pada masa penjajahan Inggris menerapkan land rent, ya seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu pajak tanah. Artinya dengan ini masyarakat Indonesia akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari Belanda. Kemudian kita akan masuk ke masa Orde Lama. Ya, yang pertama itu kita akan bahas masa pasca kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1950. Apa saja yang terjadi? Yang pertama adalah ekonomi keuangan amat buruk karena inflasi. Ya, inflasi adalah suatu keadaan di mana harga-harga menjadi meningkat secara terus-menerus. Disebabkan kenapa? Karena beredarnya mata uang lebih dari satu secara tidak terkendali. Ya, jadi di Indonesia banyak sekali uang yang masuk. Ada mata uang Jepang, mata uang Belanda, dan mata uang rupiah. Kemudian pada Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia itu mengeluarkan ORI, yaitu uang Republik Indonesia sebagai pengganti uang Jepang. Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. Jadi Belanda itu menutup pintu perdagangan luar negeri, jadi tidak ada lagi kegiatan impor seperti itu. Hal ini menyebabkan kekosongan kas negara. Kemudian dalam menghadapi krisis ekonomi keuangan, itu pemerintahan melakukan pinjaman nasional, ya, agar hubungan dengan Amerika, konferensi ekonomi, kemudian keikutsertaan swasta dan sistem ekonomi Alibaba. Kemudian yang kedua adalah masa demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1950 sampai 1957. Nah,
apa saja yang terjadi pada masa ini? Yang pertama adalah kondisi perekonomian Indonesia itu memburuk. Karena kenapa? Pengusaha-pengusaha Indonesia itu masih belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi atau orang asing. Nah, kemudian adanya pemotongan nilai mata uang, ya. Jadi, usaha-usaha agar kondisi ekonomi itu membaik, yaitu dengan pemotongan nilai mata uang. Yang kedua adalah menumbuhkan wira swasta pribumi. Jadi didukunglah wirausaha dari Indonesia agar berkembang pesat usahanya. Kemudian yang terakhir adalah pembubaran Uni Indonesia Belanda. Ya, jadi agar Indonesia itu bisa mandiri dalam memimpin negaranya sendiri. Kemudian masa Orde Lama yang berikutnya adalah masa demokrasi terpimpin, yaitu tahun 1959 sampai 1967. Apa saja yang terjadi? Yaitu yang pertama adalah sistem etatisme, yaitu semuanya diatur oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah devaluasi, menurunkan nilai uang. Kemudian yang selanjutnya adalah semua simpanan yang lebih dari 25.000 itu dibekukan. Kemudian pembentukan deklarasi ekonomi atau DEKON untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin dan kegagalan dalam berbagai tindakan moneter. Kemudian kita masuk di perekonomian masa Orde Baru. Nah, pada awal Orde Baru, stabilitas ekonomi dan pihak politik itu menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Nah, setelah melihat pengalaman masa lalu di mana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha non-pribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan kesejahteraan rakyat. Kemudian pemerintah juga berhasil menggagalkan preventive check untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB. Meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, karena terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi. Nah, pada masa Orde Baru ini adalah masa pemerintahan dari Insinyur Soeharto. Kemudian adalah masa reformasi, yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Nah, karena dari awal kemerdekaan sampai masa Orde Baru itu kondisi ekonomi itu memburuk atau tidak stabil, maka ada beberapa kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi pada masa ini. Yaitu yang pertama adalah mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokrasi. Kemudian yang kedua adalah mempercepat proyek strategis nasional termasuk penyediaan lahan dan penyediaan izin serta pembangunan infrastruktur. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan investasi di bidang properti dengan mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi banyak sekali bantuan-bantuan yang dilakukan pada masa reformasi agar kemiskinan di negara Indonesia itu bisa menurun dan rakyat Indonesia bisa sejahtera. Baik anak-anak, jadi itulah sejarah kondisi perekonomian Indonesia dari masa sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Mudah-mudahan anak-anak paham atas penjelasan dari Bu Pita. Kemudian anak-anak ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, tugasnya adalah silahkan ditulis di buku tulis tematiknya, ada 3 soal, kemudian dijawab. Silahkan dikerjakan, semangat anak-anak. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.